Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mau datang pada Tuhan di pagi hari yang indah saat kita terbangun dengan kondisi yang baik. Kita mau sama-sama datang bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Buat hari yang baru yang Tuhan nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Masih ada satu kesempatan lagi kami boleh datang bersyukur. Kami boleh datang menyembah Tuhan. Karena kami tahu saat pagi hari ini, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, anugerah rahmat yang baru. Hikmat yang dari Tuhan akan boleh turun saat kami datang pada Tuhan, menyembah Engkau. Kami percaya, Tuhan menuntun langkah setiap kami dari pagi hari ini. Mungkin ada yang beraktivitas bekerja ataupun di rumah. Tuhan nyatakan kuasa-Nya. Terima kasih. Mari sama-sama datang, bersyukur pagi hari ini. Naikkan pujian, penyembahan kita. Naikkan ucapan syukur kita. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami selalu bersyukur. Terima kasih. Pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa pujian kami. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu sungguh besar. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan pagi ini, sembah Tuhan. Yes. Naikkan pujian dengan segenap hati. Amin, amin. Kami selalu puji nama-Mu Tuhan. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu.
Kami mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Tak ada yang menggantikan-Mu Tuhan. Yesus, Engkau segalanya, yang terindah hanya Engkau Yesus. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, yes. Rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Kami mau puji nama-Mu ya Tuhan. Puji Nama-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu Di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Engkau Tuhan yang baik, yang selalu ada untuk kami. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu bagi Tuhan. Oh ya Yesus baik, Kau sungguh baik Tuhan. Hidup kami, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus, ya Yesus baik. Dia baik, Dia baik buat saya, ya Yesus, ya Yesus baik, ya Yesus, yes. Yesus baik, ya Yesus, ya Yesus baik. Dia baik, Dia baik buat saya, ya Yesus baik, Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus, Ya Yesus baik. Dia baik, Dia oh, buat saya, ya Yesus, ya Yesus baik, ya Yesus, ya Yesus baik, oh Yesus, Yesus baik. Dia baik, Dia baik buat saya. Oh, ya Yesus baik, Yesus baik. Mari dengan imanmu, dengan segenap hatimu, nyatakan pujian ini. Yes, nyatakan
nyatakan penyembahan-Mu. Ya Yesus, Yesus baik, Dia baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, Yesus baik, ya Yesus, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik, Dia baik buat saya. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik Yesus. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Segala yang bernafas memuji, menyembah-Mu Yesus. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi, ya Yesus baik, Yesus, Yesus, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik, Dia baik buat saya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh Kau beri kesempatan untuk kami ada di mezbah syukur, untuk kami memuji menyembah Engkau, juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, bila firman daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa di mana kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan dari kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita mengawali aktivitas dalam kehidupan ini. Baiklah kita berdoa, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kasih setianya yang tidak pernah habis, rahmat-Nya selalu baru dalam kehidupan kita, dan biarlah itu menjadi kekuatan buat kita sepanjang hari ini. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, biarlah kita buka terlebih dahulu dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai yang kedua. Mazmur 90 ayat 1 sampai 2. Dan nanti akan dilanjutkan sampai yang ke-6. Kita baca ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Bicara lindungan atau perlindungan bisa diartikan sebagai tindakan mencari keamanan, baik fisik maupun rohani, dari ancaman atau bahaya yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan mencari bantuan orang lain.
Seperti contoh yang tadi dikatakan bahwa kenapa dikatakan bicara perlindungan bisa diartikan sebagai tindakan keamanan. Seperti contoh seseorang dalam kesulitan seperti sakit, kehilangan pekerjaan, seringkali mencari bantuan teman atau saudara yang bisa membantunya. Kemudian contoh yang kedua, mungkin juga seseorang yang menjadi korban kejahatan melapor kepada polisi untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Demikian juga mungkin dihadapkan dengan saat badai terjadi, hujan deras terjadi, seseorang mencari perlindungan di dalam rumah, berlindung dalam rumah untuk berteduh, karena rumah dianggap sebagai tempat yang aman untuk berlindung. Juga mungkin ketakutan akan masa depan, tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang apapun masa depan. Akhirnya manusia sekarang mulai mencari perlindungan. Untuk kesehatan mereka cari asuransi. Mereka membeli asuransi untuk perlindungan ke depan. Waktu nanti sakit, dia nggak takut lagi karena dia ada perlindungan. Dia sudah merasa ada perlindungan. Apa itu? Asuransi dan sebagainya untuk perlindungan. Kemudian mungkin untuk keuangan, mereka mengamankan aset bahkan keuangan mereka di dalam satu mungkin bank, mungkin untuk merasa aman bahwa ke depan masa depannya itu sudah diatur. Seperti halnya kalau kita beli handphone, juga diberi perlindungan seperti screen guard untuk di depannya supaya waktu jatuh tidak pecah LED-nya. Butuh perlindungan. Dan juga mungkin kita juga beli casingnya untuk melindungi sebuah handphone supaya apabila terjadi jatuh dan sebagainya dia tidak langsung pecah. Nah, dari contoh-contoh itu bahwa manusia merindukan apa yang namanya perlindungan dan ada perlindungan. Mazmur mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di sini digambarkan bahwa lindungannya itu bukan dari sebuah hal yang duniawi, yang bukan yang kita bikin, tetapi perlindungannya ini dari yang maha tinggi dan naungan yang maha kuasa. Di ayat yang pertama ini, saudara, bahwa dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, menggambarkan tentang keintiman dan kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan. Seperti halnya dikatakan di situ, digarisbawahi kata duduk dan bermalam. Orang yang duduk dan dan bermalam. Kita garisbawahi kata duduk dan bermalam, artinya apa? Bukan hanya berkunjung. Kalau kita duduk, berarti bukan hanya berkunjung kepada Tuhan saja, tapi kita duduk bahkan bermalam. Artinya, tinggal ada hubungan kedekatan yang terus-menerus, kontinu setiap hari dan tinggal dalam hadirat Tuhan, dan bukan hanya sekedar berkunjung, namun terus tiap hari ada dalam lindungan Tuhan. Tiap hari duduk dan bermalam dalam lindungan dan naungan Tuhan. Maka janji-janji Tuhan dan bahkan dikatakan di ayat 2 adalah pengakuan iman dari seorang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di situ dikatakan ayat yang kedua akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Karena senantiasa duduk dan bermalam di dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Maka janji-janji Tuhan digenapi di ayat 3 dan sampai 6. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya satu perikop, itu tentang janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Tapi sebelum menerima janji-janji Tuhan yang dari ayat 3 dan sampai selanjutnya di satu perikop itu dikatakan untuk kita menerima janji-janji, ingat ada satu kata yang dikatakan bahwa di ayat 1, yaitu duduk dan bermalam. Kalau kita tidak duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan, maka janji-janji yang ayat 3 dan selanjutnya mungkin tidak tergenapi, saudara. Nah, inilah kuncinya bahwa kita harus duduk dan bermalam dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Yang dibutuhkan manusia tadi apa? Perlindungan. Nah,
kita kalau duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan naungan dari yang maha kuasa, maka kita bisa berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Maka ayat 3 kita baca bersama. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari apa? Jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 4 dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya menjadi perisai dan pagar tembok. 5 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Kenapa dikatakan kedahsyatan malam? Malam berbicara suatu kegelapan, sesuatu hal yang tidak baik, karena sesuatu yang kegelapan itu terjadi. Mungkin malapetaka dan sebagainya, kedahsyatan malam. Tapi karena kita ada dalam lindungan Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, maka kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, sekarang apa yang menjadi ketakutan kita? Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang menjadi kebimbangan kita? Kalau kita tetap senantiasa terus-menerus ada dalam naungan Tuhan, ada dalam lindungan Tuhan, maka kita tidak perlu takut apapun. Apa yang kau takutkan tidak akan terjadi dalam hidupmu, sebab kita seperti yang dikatakan, dengan kepaknya ia akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Apa yang menjadi kekhawatiranmu, mungkin hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Senantiasa janji-janji Tuhan kita dapatkan saat apa? Kita ada dalam duduk dan bermalam dalam lindungan Maha Tinggi dan dalam naungan yang Maha Kuasa. Luar biasa sekali ayat ini, saudara. Jadi firman Tuhan itu sangat luar biasa. Di situ dikatakan ada janji-janji Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi selalu Tuhan berikan kuncinya sebelum kita menerima janji-janji itu. Ada di ayat tersebut yang menjawabnya. Di Mazmur 90 ini sangat luar biasa. Mungkin banyak yang bertanya, sampai sekarang aku sudah berdoa, sudah melakukan hal yang ini menurut kita, tetapi kok janji-janji Tuhan tidak terjadi. Mungkin kita cek apakah kita benar-benar sudah berdoa dan sudah melakukan semua firman-Nya. Dikatakan di situ bukan hanya cuman berkunjung, bukan hanya cuman membaca, bukan hanya cuman doa, tetapi apa? Terus menerus duduk dan bermalam. Artinya ada kedekatan dan terus menerus kita ada dalam lindungan Tuhan dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, maka janji-janji Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Yang pertama, caranya gimana? Sediakan waktu untuk duduk dalam hadirat Tuhan setiap hari, setiap saat. Seperti misbah syukur setiap pagi, saudara datang kepada Tuhan. Terus menerus, bukan waktu saat genting, waktu saudara mengalami kesusahan, kesukaran, mengalami kelemahan baru datang kepada Tuhan. Bukan, tapi setiap hari, setiap saat kita datang duduk dalam hadirat Tuhan setiap hari melalui doa dan pembacaan firman, dan kita bangun kedekatan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, latih diri mengucapkan kebenaran iman. Seperti pemazmur tadi katakan bahwa ayat 2 dikatakan bahwa, dan aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Jadi latih diri mengucapkan kebenaran iman itu, bahwa engkau Allahku yang ku percayai. Dan aku percaya janji-janji firman-Mu terjadi dalam hidupku. Dan yang ketiga, gantikan kekhawatiran dengan apa? Penyembahan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan tinggal dalam ketakutan, tapi dalam perlindungannya.
Maka firman ini, janji-janji Tuhan yang dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai sekian terjadi dalam hidup ini. Kalau kita terus duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan. Dikatakan bahwa firman-Mu berkata, "Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, di tangan-Mu selalu kunantikan setiap langkahku." Percaya ya Tuhan Yesus. Ya. Firman-Mu berkata, "Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu selalu kunantikan, tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Yes, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan yang selalu kunantikan, tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkah, dan katakan dipercaya, setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidupku tak menyerah, ku tak menyerah. Kau kekuatan, dikatakan perlindungan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kunantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan Yesus, Engkaulah tempat perlindunganku dan kuku pertahananku. Ajar aku untuk hidup dekat dengan-Mu setiap hari, senantiasa, dan kami duduk dalam lindungan-Mu dan mempercayakan seluruh hidupku kepadamu dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami bernalam dalam naungan kuasa daripada Engkau Tuhan. Maka kami yakin percaya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dalam rema Tuhan kehidupan kami Tuhan. Untuk kami senantiasa terus menerus Tuhan, untuk kami duduk dan bermalam dalam naungan, dalam lindungan Tuhan. Maka kekhawatiran, ketakutan, masa depan kami Tuhan, kami tidak pakai, sebab kami ada dalam naungan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap umat-Mu, jemaat yang mengikuti Mezbah Syukur setiap pagi Tuhan. Kau berkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani menyertai dalam kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kami juga berdoa buat yang berulang tahun Tuhan, dengan bertambahnya usia Tuhan. Mereka Kau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur di tangan kanannya, dan kekayaan hormat di tangan kirinya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa yang hari ini Tuhan mungkin mengalami kelemahan jasmani Tuhan, kelemahan badan Tuhan, dan sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau menyembuhkan setiap jemaat Mezbah Syukur Tuhan yang mengikuti program ini Tuhan. Kau sembuhkan mereka Tuhan, berikan kekuatan buat mereka Tuhan, berikan kesehatan buat mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan yang masih sekolah Tuhan, bahkan yang kuliah Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan dalam sekolahnya, dalam studinya, dalam
kuliahnya Tuhan, biarlah Kau berikan hikmat kepandaian daripada Engkau Tuhan, untuk mereka bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan nilai yang luar biasa Tuhan. Dan perlindungan, penyertaan, penjagaan Tuhan yang sempurna dan buat mereka berhasil dan beruntung di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, bangsa yang kami cintai. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang ada dalam tangan-Mu, ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan Kau kendalikan bangsa ini Tuhan. Kau juga berkati dari kepemimpinan dari Presiden Pak Prabowo Gibran dan menteri-menteri, bahkan jajaran yang paling terendah Tuhan. Kau bersati paruh roh yang takut akan Engkau Tuhan, untuk mereka menjalankan pemerintahan di negeri ini Tuhan. Dan di mana kami terus berdoa untuk kesejahteraan Indonesia ini Tuhan, di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang berkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan dan bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kalian kedua, dan menjemput kita, dan nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.